Jadi bukan syahada wa gaib, bukan yang nyata dan yang tidak nyata, atau yang materi dan non materi, tapi dibalik tuh yang metafisika dan yang fisika. Karena yang kesejatian itu ada pada metafisika. Realitas fisik tak lebih dari adalah gradasi terendah dari realitas metafisika. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari filsafat Islam. Oh iya, Kak. Karena kemarin kita kuliah sistematis kita ya. Ya, kuliah sistematis kita. Jadi sekali lagi sobat Renaissance, bagi yang baru saja menonton video ini, kita sudah mengeluarkan satu video tentang filsafat Islam sebagai pengantar. Adakah filsafat Islam? Begitu. Nah, bisa dinonton di video sebelumnya ya, sobat Renaissance. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah filsafat Islam gitu ya. Sudahkah adakah filsafat Islam? Sementara kita membahas apakah filsafat Islam. Artinya kita berusaha untuk mendefinisikan kayak memberi pengertian apa sih itu filsafat Islam. Nah, sekali lagi harus diingat teman-teman bahwa di Renaissance kita menggunakan filsafat Islam, bukan filsafat Muslim, bukan filsafat Arab, bukan filsafat di dunia Islam, bukan dunia Islam. Jadi itu sudah tuntas dibahas di video sebelumnya. Jadi sekali lagi nonton video sebelumnya kalau ingin mengetahui kenapa kami memilih term filsafat Islam. Gitu. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan apa itu filsafat Islam. Ini supaya sistematis ya, sobat Renaissance. Maka dari itu kembali lagi hadir Kasabaran Nuruddin sebagai dosen filsafat dan memang pakar filsafat Islam, akademisi di bidang filsafat Islam untuk membahas apa sih itu filsafat Islam. Nah, langsung saja Kak. Siap. Karena sudah adakah filsafat Islam, sekarang apa sih itu? Apa sih itu? Atau apakah itu filsafat Islam? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Renaissance. Ini video kedua ya, membahas tentang apakah filsafat Islam. Jadi kan yang lalu udah clear ya, terminologi filsafat Islam udah clear. Kemudian ya, itu filsafat Islam. Saya mulai dulu dalam 4 macam pendekatan filsafat aja. Dulu kan pernah kita kajian itu ya. Kalau pengantar filsafat itu ada 4 pendekatan ya. Yang pertama itu pendekatan definisi. Kita mendefinisikan dulu filsafat ini, ruang lingkupnya, ya kan, metodenya gitu ya. Nah, kemudian pendekatan sistematika, pendekatan sejarah, pendekatan aliran dan tokoh. Yang keempat, ada sih satu lagi tapi itu kan tingkat lanjut, pendekatan kritis komparatif. Itu tingkat lanjut. Nah, kita definisikan dulu ya, apa sih itu filsafat Islam? Apakah kita kan sudah clear bahwa filsafat Islam itu ada dan dia tidak sekadar kelanjutan dari filsafat Yunani, tidak sekedar syarah dari filsafat Yunani, tidak sekedar golden bridge antara filsafat Yunani klasik dengan filsafat Barat modern. Jadi filsafat Islam adalah tradisi berpikir kritis. Sebagaimana filsafat itu sendiri kan tradisi berpikir kritis. Tentang segala sesuatu yang ada dan atau mungkin ada. Kalau Aristoteles mendefinisikannya ilmu tentang wujud, wujud. Wujud, mengenali wujud sebagaimana wujud itu sendiri. Ini tradisi berpikir kritis yang tumbuh di kalangan intelektual Muslim, yang diinspirasi oleh tradisi filsafat Yunani dan ajaran Islam. Ini juga udah clear kita bahas kemarin bahwa 2 hal yang memengaruhi filsafat Islam sehingga tetap istilah terminologi filsafat Islam itu tetap sah digunakan karena tidak hanya unsur filsafat Yunani, nggak bisa dipungkiri. Tradisi filsafat Yunani klasik itu menjadi inspiring, menjadi inspirasi, menjadi referensi dari filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Tapi ada ajaran Islam sebagai inspirasi juga, ada ajaran Islam sebagai referensi juga. Nah, jadi 2 hal, inspirasi dan referensi. Jadi referensi ya? Referensi dan inspirasi. Ajaran Islam ya kalau kita sederhanakan sumbernya kan dokumen Quran dan hadis ya. Itu juga menjadi inspirasi dan referensi. Jadi tradisi berpikir kritis di kalangan intelektual Muslim yang diinspirasi oleh tradisi filsafat Yunani dan ajaran Islam tentu saja.
Kalau itu pendekatan definisi. Jadi apa yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat-filsafat yang lain? Ya, pengembangan tema-tema yang berkesesuaian dengan ajaran Islam. Ya. Tema-tema khas dalam ajaran Islam ya. Atau dalam usuluddin istilahnya, dalam dasar-dasar agama Islam. Misalnya tauhid, kenabian, ya kan? Ya. Persoalan takdir, persoalan termasuk persoalan hari akhir, surga neraka gitu ya, malaikat dan sebagainya. Itu juga menjadi pembahasan dalam filsafat Islam. Nah, Bukankah itu teologi, Kak? nah, beda pendekatannya dengan teologi dan filsafat. itu Itu ya, juga ya. harus di-clearkan. Ya, istilah seperti itu. Antara kemarin sempat disinggung sedikit kan, misalnya kenapa saya menyebut Al-Kindi itu bukan filosof, tapi dia teolog. Ya. Kalau dalam sejarah pemikiran Islam namanya ilmu kalam. Orangnya disebut mutakallim. Ya. Jadi apa bedanya sih dengan teolog dengan filosof? Mendekati ya, usuluddin itu ya. Temanya mungkin sama ya. Iya, iya. Temanya sama misalnya. Subjek pembahasannya sama, misalnya tauhid. Subjek pembahasannya sama, persoalan nasib manusia atau takdir atau keadilan ilahi. Atau misalnya kenabian, wahyu, surga, neraka gitu kan. Mungkin subjek pembahasannya sama. Tapi apa yang membedakan filsafat dan teologi? Pertama pendekatan. Ya, ya. Filsafat menggunakan rasionalitas sebagai setidaknya cara berargumentasi. Ya, rasionalitas tidak menjadi satu-satunya instrumen. Nanti kita akan ceritakan pahian-pahian alihan dalam Islam. Ya. Kecuali kalau patetik memang rasionalitas itu atau logika itu menjadi instrumen utama. Ya, ya. Tapi kan di alihan yang lain tidak. Dia hanya menjadi salah satu instrumen. Tapi setidaknya ditekan pada bahasa argumentasi itu rasionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya pada ya kalau di kalam itu ilmu teologi itu basisnya adalah teks. Ya. Basis primerinya saya maksud ya, primerinya teks. Dan itu dinalar gitu. Di apa kan? teks itu kemudian ya kalau para akademikus menyebut epistemologi kalam itu jadali itu debat. Ya, Dialektik. Diperdebatkan. Didialektikakan ya, itu debat. Misalnya, ya siapa sih yang nasib manusia ini ditentukan oleh Tuhan atau kita? Satu, enggak, itu kita sendiri. Karena ada ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Argumennya kembali ke Qadariyah ya. Argumennya selalu kembali ke ayat. Ya kan? Iya. Selalu kembali ke ayat di basis primary. Kalau satu lagi bilang, oh enggak, Tuhan yang tentukan. Ayatnya misalnya bukan kamu yang melempar, tapi kami yang melempar. Jadi argumennya selalu kembali kepada ayat. Sedangkan filsafat, ya tetap menggunakan ayat ya, Quran sebagai inspirasi dan referensi saya bilang tadi ya. Ya. Tapi argumentasinya selalu menekankan bahasa rasional. Nah, kemudian perbedaan itu akan semakin tajam ketika misalnya menjelaskan tentang doktrin perbedaan paling mendasar, misalnya dalam penciptaan. Ya. Teolog itu menolak, filosof itu menolak cahiatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Filosof itu menolak. Iya. Kaidah filsafatnya sederhana. Bagi yang tak ada tidak mungkin menjadi ada. Ya. Yang tak ada tidak mungkin menjadi ada. Yang tak punya tak mungkin memberi. Ya, gitu kan kaidah-kaidah filsafat ya yang di. Nah, kalau teolog mengatakan enggak. Alam ini dicipta dari ketiadaan. Teolog dalam penciptaan biasanya berkeyakinan kreasionisme. Ya, jadi Tuhan itu berkreasi. Kalau kita menggunakan analog seperti tukang dan bangunan ya, atau seniman dan patung ya. Dia ada kreasi di situ. Sedangkan kalau di filsafat enggak. Makanya kan tidak kita temukan konsep-konsep itu di filsafat, tapi menggunakan konsep-konsep ya misalnya alam semesta ini adalah tajalli. Tajalli itu adalah pancaran dari ilahi ya, manifestasi. Logika yang analogi yang digunakan itu seperti matahari dan sinarnya. Selalu tidak beranjak pada keadaan ada itu. Ya, dia jadi matahari dan sinar ya. Analognya itu Tuhan, itu matahari. Sinar ini cahayanya, ini adalah makhluk. Jadi kan ini untuk menjelaskan penciptaan bukan dari ketiadaan, dari ada. Iya betul. Ya kan? Iya dari. Gitu ya, gitu. Analognya sampai gitu. Nah, kalau teolog itu kan analognya seperti ya tukang dan rumah atau seperti pelukis dan lukisan gitu ya. Tidak ada rumah, jelas tidak ada sebelum kan rumah. ada lukisan, tapi pelukis itu melukis jadilah lukisan. Kalau
filosof analognya beda, tapi seperti matahari dan sinarnya. Iya, iya. Ya kan kita nggak bisa bilang sinar dari ketiadaan. Ya, jadi keterikatan kesatuan eksistensial atau kebersamaan eksistensial antara Tuhan dan makhluk seperti matahari dan sinar. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau antara pelukis dan lukisan itu bukan kebersamaan eksistensial. Leonardo da Vinci sudah meninggal lama, berapa ratus tahun yang lalu. Lukisan Mona Lisa masih ada di Paris. Iya, iya, ya kan? Iya, iya, iya. Arsiteknya Monas sudah lama meninggal, Silaban, tapi masih ada Monas. Nah, beda kan kalau misalnya mataharinya habis ya habis juga kan sinarnya. Iya, iya. Yang dimaksud kebersamaan eksistensial itu yang antara sebab dan akibat itu kebergantungannya, akibat itu bergantung secara eksistensial ya. Sederhananya kan ketika sebab tidak ada, akibat pun ikut tidak ada. Nah, gitu. Dan banyak hal yang berbeda. Jadi teologi atau ilmu kalam itu tradisi pertama dalam Islam, tradisi pertama dalam pemikiran Islam. Terjadi perdebatan lah tentang tema-tema teologis. Nah, jadi bahwa filsafat Islam juga membahas tentang doktrin-doktrin khas iman Islam, iya. Iya, betul. Tapi kalau kita ulik baca misalnya argumentasi para filosof tentang wahyu, tentang mukjizat, tentang surga neraka gitu, itu basis argumentasinya rasionalitas. Bukan ya bahwa kemudian ada ngutip-ngutip ayat pada beberapa filosof mungkin iya, tapi basis inti dari argumentasi adalah rasionalitas. Itu kira-kira Muhajir. Iya, iya. Jadi terus kan juga di dalam filsafat Islam kan ada beberapa aliran, Kak. Ya. Ya. Mungkin bagus kayaknya kita jelaskan tidak secara keseluruhan tapi poin-poinnya itu. Aliran itu gimana sih ciri khasnya dia dibanding dengan aliran yang lain gitu. Ya. Filsafat Islam itu kan tumbuh sekitar, ada sih beberapa filosof sebelum Al-Farabi ya, tapi kan Al-Farabi dianggap sebagai kampion pertama. Ya. Kalau dalam tradisi akademik umumnya Al-Kindi didapuk sebagai filosof pertama. Ya. Al-Kindi itulah hidup sekitar tahun 700-an ya, abad 8 Masehi gitulah. Kalau Al-Farabi itu lahir tahun 872, wafat tahun 950-an. Gitulah ya. Antara abad 9 dan abad 10 Masehi. Al-Farabi mungkin sekitar 1 abad sebelumnya. Jadi Al-Farabi itu dianggap sebagai kampion pertama. Makanya dia juga digelari Al-Mu'allimatus Tsani, guru kedua. Guru pertamanya siapa? Mu'allimatul ulanya siapa? Aristoteles. Iya. Ini aliran pertama dalam Islam. Namanya Peripatetik atau Masyaiyah. Peripatetik itu jalan ke sana kemari artinya. Ya waktu Aristoteles itu mengajar di Lyceum, ya sambil jalan-jalan di taman gitu kan. Sambil jalan-jalan gitu. Jadi seperti siapa ini? Biksu Tong Samcong mengajarkan 3 muridnya. Di akademia Kak ya? Di Lyceum kalau Aristoteles. Ya? Kalau Plato itu akademia. Ya. Nah, dari situ sebenarnya. Kenapa namanya Peripatetik? Karena disandarkan kepada Aristotelian. Tapi tidak murni Aristotelian kalau Peripatetik itu. Peripatetik itu kampion pertamanya adalah Farabi, kemudian Ibnu Sina. Ibnu Sina itu hidup 1 abad setelah Al-Farabi. Lahir 980, wafat 1000 berapa begitu. 1 abad lebih dari Al-Farabi lah. Jadi yang banyak mempengaruhi Ibnu Sina secara sederhana mengakses filsafat Yunani via Al-Farabi. Ibnu Sina digelari Syekh Ar-Rais. Rais itu kan ketua ya. Guru kepala gitu kayak. Ketuanya ketua apa ya lebih tepatnya? Sang begawan lah mungkin ya, bisa dibilang gitu. Jadi aliran pertama itu Peripatetik. 2 ini kampionnya. Ada sih yang juga disebut sebagai Peripatetik yang lain. Saya baca itu file. Tapi kalau saya lebih fokus pada 2 tokoh ini. Karena itu yang juga yang terkenal kan? Yang terkenal dan banyak sumbangsi besar. Kedua ini kan bukan cuma filosof tapi saintis juga ya. Apa cirinya? Postulatnya Peripatetik itu gini. Logika manusia atau akal kita, rasionalitas kita bisa mengantarkan kita untuk mencapai kebenaran mutlak. Meskipun itu banyak dikritik di belakangan, tapi itu dulu ya gitu. Jadi rasionalitas kita bisa mengantarkan kita pada kebenaran mutlak.
Jadi itu postulat berpikirnya. Kemudian bagaimana metodenya supaya rasionalitas kita itu bisa sampai mengenali atau memahami kebenaran mutlak? Ya dengan logika, silogisme. Nah di sini sangat Aristotelian. Menggunakan pendekatan silogisme. Al-Farabi itu kan tokoh yang banyak memberikan sumbangsih pengembangan dalam ilmu mantik, logika. Ya. Di yang lalu sempat kita bahas karena ada beberapa hal yang menjadi sumbangsihnya Al-Farabi. Bahkan ada hal baru ya. Ada hal baru dalam logika, dalam ilmu logika yang dikembangkan oleh Al-Farabi. Nah, tapi basisnya tetap logika klasik Aristotelian sebagai metode untuk mencapai kebenaran. Ya, itu ciri khas yang kedua. Ciri khas yang ketiga dari filsafat peripatetik adalah dalam penciptaan. Sebenarnya mirip-mirip sih secara prinsip dengan aliran-aliran selanjutnya dan bertolak belakang dengan prinsip teologi ya, yang saya sudah katakan tadi. Peripatetik itu mengenal istilah emanasi atau fiat. Tuhan jadi semesta ini adalah pancaran dari limpahan dari Tuhan, dari Allah. Makanya ini juga yang nanti dikritik oleh Al-Ghazali bahwa peripatetik itu meyakini kekadiman alam. Ya itu. Alam itu kadim. Alam itu kadim. Kadim itu artinya tidak baharu. Lawannya kadim itu kan baharu ya. Huduts ya. Kadim itu maksudnya kadim dari segi waktu. Kadim itu tidak berpermulaan. Mukadim itu kan pembukaan ya. Jadi kadim itu artinya tidak berpendahuluan, tidak berpermulaan. Lawannya konsekuensi dari ini kan. Kadim ya meniscayakan baka. Ya, kadim itu meniscayakan baka. Postulatnya sederhana. Antara sebab dan akibat tidak ada jeda waktu. Kekadiman itu kan kalau secara zati dahulu mendahului zati, ya jelas Allah lebih dahulu dong. Daripada cipta. Secara zati. Secara dahulu makhluk. Tapi secara waktu ya nggak bisa. Tangan saya bergerak, masa ada interval waktu antara tangan saya dan bayangan saya? Ya enggak kan? Di saat yang sama saya gerakkan tangan saya, di saat yang sama bayangan juga bergerak. Tapi akal kita mengatakan, ya tangan duluan dong yang bergerak. Kenapa? Karena tangan yang sebab, bayangan yang akibat. Kira-kira gitulah. Itu yang dimaksud kekadiman alam dalam perspektif peripatetik. Unik juga ya. Jadi alam ini kadim ya baka. Cuma ligaihi. Apa itu ligaihi? Karena yang lain. Tidak karena dirinya sendiri. Di situlah pembagian saya dulu pernah belajar itu. Kalau Allah itu lizatihi kadim dan bakanya. Ya. Apa kita lagi mungkin wujud, wajib wujud itu ya. Itu juga pembagian nanti itu. Nanti akan kita bahas di tematika itu ya. Sini kan sederhana saja untuk mengenali filsafat peripatetik. Jadi jadi kan ada pertanyaan gini. Kalau alam juga kekal, Allah kekal, berarti ada dua kekekalan. Secara hakiki cuma satu kekekalan. Secara hakiki. Jadi karena yang satu kekal karena dirinya atau lizatihi, yang satu kekal karena yang lain. Artinya kadim itu belum meniscayakan dia kekal, gitu. Kadim itu pasti kekal. Kadim itu kekal dalam waktu. Ya, kekal dalam waktu. Kalau salah satu filosof peripatetik juga sih sebenarnya Abu Bakar Razi, cuma pemikirannya agak lain ya. Itu menyebut ada 5 kekadiman istilahnya. Allah, materi pertama, ruang, waktu absolut, dengan apa lagi satu itu ya. Ada 5 yang dia sebut itu. Ada 5 kekadiman yang disebut oleh Ar-Razi. Tapi kembali berpulang bahwa yang kekadiman di zat itu hanya Allah. Nah, ada beberapa hal yang dikritik Al-Ghazali itu sebenarnya di peripatetik. Ada 3 poin besar yang dikritik oleh Al-Ghazali. Tadi kekadiman alam, yang kedua kebangkitan rohani. Bahwa filosof peripatetik itu sampai pada kesimpulan bagaimana mungkin yang bangkit itu jasmani. Kayaknya kita sudah bahas waktu meneropong dunia pasca kematian kan. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan kebangkitan jasmani itu, filsafatnya Al-Farabi pun sudah nggak nyampe lah. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa
yang bangkit rohani. Ini juga yang dikritik oleh Al-Ghazali. Yang ketiga itu Allah tidak pengetahuan Allah itu kan universal. Ya. Jadi Allah yang disalahpahami nih, pengetahuan Allah universal. Sehingga Allah tidak dalam tanda petik tidak mengetahui hal-hal yang kecil. Kalau saya ini orang salah paham sebenarnya. Oh gitu ya. Sejatinya gini, Allah itu kan tidak Saya salah paham enggak? begini. Iya. Pertanyaan gini, Allah tahu pengetahuan Allah tentang kita ketemu malam ini, hari ini, ya, sebelum kita ketemu atau sesudah kita ketemu. Kadang kan ini pertanyaan teologis yang sebenarnya sangat tidak filosofis. Iya. Allah tahu kita nanti ketemu nih Jil, sebelum kita ketemu, atau nanti pas ketemu baru Allah tahu. Apapun jawabannya rusak. Iya. Apapun jawabannya rusak. Oh, Allah tahu sebelum kita ketemu. Allah kita tahu bahwa kita akan ketemu tanggal sekian, jam sekian, jauh sebelum pertemuan itu terjadi. Berarti Allah punya pengetahuan potensial dan aktual. Allah mengenal sebelum dan sesudah. Ada pengetahuan sebelum dan ada pengetahuan sesudah. Ya kan, Maha Suci Allah dari semua itu toh. Iya. Argumenannya. Ya, pengetahuan Allah itu kata tidak mengenal perubahan. Kenapa? Yang perubahan itu ada potensial, ada aktual. Ini yang disalahpahami seolah-olah filsafat paripatetik, para filosof paripatetik itu mengatakan Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil. Boleh, lain ceritanya itu. Tapi Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah menyebut ada 20 poin kritikannya. Ada 3 diantaranya yang menurut Al-Ghazali yang membuat para filosof paripatetik itu kafir. 3 tadi, kekadiman alam, kebangkitan rohani, dan pengetahuan Allah tentang Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil. Ya, gitu. Jadi filsafat paripatetik ini filsafat pertama dalam Islam. Dalam narasi ada secara prinsip ya, ideologi pengetahuannya, epistemologinya itu cenderung sangat Aristoteles. Tadi saya bilang ya dengan silogisme. Tapi dalam wilayah penciptaan sangat platonik. Sangat platonisme di situ karena mau meyakini emanasi. Tapi nanti ada sesi sendiri lah kita bahas untuk bahas lebih detail ya, karena agak rumit juga untuk dijelaskan. Apa sesi khusus gitulah. Berkembang sampai ya kalau dalam tradisi akademik ini juga persoalan filsafat Islam itu hanya paripatetik dan berhenti sampai sosok yang bernama Ibnu Rushd dari Andalusia. Yang wafat saat 1192. Pasca itu tidak lagi akhir filsafat abad Islam 12. ya. Seolah-olah setelah kematian Ibnu Rushd tidak ada lagi filsafat Islam, seolah-olah. Padahal filsafat paripatetik sendiri belum berhenti. Ada tokoh yang hidup tahun 1200-an namanya Nasruddin At-Tusi. Oh iya. Yang disebut sebagai the second Avicenna. Meskipun belakangan ya Nasruddin At-Tusi juga lebih dikenali sebagai teolog ya. Dan saintis ilmuwan. Karena dia orang pertama yang mendirikan observatorium. Jadi sebelum Niccolo Copernicus mengatakan bumi itu bulat, At-Tusi sudah menyebutkan itu. Matahari sebagai pusat atas surya, tapi kita akan ke situ. Nah, At-Tusi ini adalah pelanjut dari tradisi filsafat paripatetik. Tapi dia juga seorang teolog, seorang mutakallim. Dia disebut sebagai the second Avicenna. Dia hidup 1200-an pas kejatuhan Baghdad. Dia juga berjasa mengislamkan penakluk Timur Tengah. Ya, itu dulu ya. Bahwa itu aliran pertama dalam filsafat Islam namanya paripatetik atau masyayikh. Nah, di tahun 1000 itu 1100-an. Pokoknya nggak jauh-jauh lah dari masanya Salahuddin Al-Ayyubi itu tahun berapa ya? 1100-an tuh ya. Nggak jauh dari situ ya. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi dia dieksekusi mati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya, kisah kematiannya ya. Dia hidup 38 tahun dia. 30. Masih muda ya? 38 tahun menurut hitungan kalender penanggalan Hijriyah. Kalau penanggalan Masehi ya sekitar 37 tahun. Ya. Masih muda sekali. Masih muda tapi temuan-temuannya brilian itu. Dia mendirikan satu aliran baru dalam filsafat Islam namanya Hikmah al-Ishraqiyah. Nah, yang menarik adalah penggunaan terminologi, tidak lagi menggunakan terminologi falsafah. Kalau paripatetik kita masih menggunakan terminologi falsafah masyayikh kan. Tapi kalau
Suhawahdi sudah menggunakan istilah al-hikmah. Dan itu temuan baru, itu original dari Islam ya? Dibilang temuan baru mungkin juga tidak, Tidak, tapi ya. penggunaan istilah Iya. yang genuine dari Islam. Yang kata itu kan sebenarnya sepadan dengan falsafah, tapi kalau saya malah lebih ngena sih sebenarnya kata hikmah itu. Kata hikmah daripada falsafah ya? Iya, kata hikmah itu kan berkenaan dengan perangkat analisis dan juga tujuan dan capaian ya, kebijaksanaan. Nah, kata hikmah isyraq itu artinya timur. Masyrik lawan katanya maghrib. Maghrib itu barat. Filsafatnya itu didasarkan, kenapa disebut isyraqi? Karena menggunakan analog ya, cahaya matahari itu pertama menyembah dari fajar, itu pertama menyembah dari sebelah timur. Filsafat cahaya gitu. Filsafat cahaya gitu ya. Kalau makanya dia menggunakan paling banyak analog cahaya. Kalau Patetik kan menggunakan analog intelektus, akal satu, akal dua gitu ya. Kalau dia cahaya gitu. Nah, apa ciri khas dari Suhawahdi Al-Maktul? Syihabuddin Suhawahdi Al-Maktul ini, yang pertama, kalau Patetik itu menekankan logika, silogisme sebagai metode untuk mencapai kebenaran, kalau Suhawahdi sebaliknya tidak. Epistemologi Pahimiyahnya adalah penyucian diri. Tazkiyatun nafs. Jadi ilmu itulah cahaya, ya. Maka untuk mencahap cahaya itu, maka kita harus mempersiapkan kalbu, membersihkan kalbu kita agar kalbu kita ini bisa memantulkan cahaya-cahaya ilahi. Tapi bukan berarti menafikan akal gitu. Tunggu dulu, ada fase. Oh, ada fasenya ya. Jadi Pahimahi adalah tazkiyatun nafs. Kalau saya kayaknya berat deh. Pertama, misalnya tahapan-tahapannya itu sampai pada uzlah, menyepi, ya, melakukan penyepian diri selama 40 hari, melakukan penyucian diri, asketis, ya, yang seperti itulah. Karena hikmah itu adalah hal yang suci, maka sucikan dirimu untuk menggapainya. Gitu. Kecuali kalau hikmawati, mungkin lain ceritanya. Ya. Oke. Nah, lalu saya mau olain, tapi ini filsafat Islam, tapi jadi kita anu dulu. Setelah mencapai itu, di mana kekuatan, di mana peran logika dalam peran membahasakannya, mengungkapkannya. Nah, Suhawahdi mengkritik filosofi Patetik itu mengatakan mereka ini, orang Patetik maksudnya, mengetahui kebenaran tapi tidak merasakan kebenaran. Itu Suhawahdi itu. Suhawahdi. Ya. Katanya silogisme itu tidak ada hal yang baru sebenarnya. Karena sebenarnya perlu ada materi khusus. Nalah bayani burhan irfani, tapi itu ada materi khusus itu. Untuk, nanti kita catat ya, mengkritik nalah irfani terhadap burhan, di antaranya silogisme nggak ada pengetahuan baru yang lahir. Misalnya gini, semua jomblo galau, muhajir jomblo, muhajir galau. Pengetahuan baru apa yang didapatkan di kesimpulan itu? Nggak ada sebenarnya. Kata Suhawahdi, pengetahuan bisa dicapai dengan hikmah, itu bisa dicapai dengan penyucian jiwa. Kekuatan logika adalah pada membahasakannya, menyampaikannya. Jadi Suhawahdi membagi 3 kategori. Pertama, orang yang mengetahui tapi tidak merasakan apa yang diketahui, itulah para filosof Patetik. Yang kedua, orang yang merasakan kebenaran tapi tidak mampu membahasakan, itulah para sufi. Dan orang yang merasakan atau mencapai kebenaran itu, merasakan kehadiran kebenaran itu, dan mampu membahasakannya dengan rasional, itulah kaum arif. Nah, ya gitulah kira-kira. Jadi yang dimaksud tuh alirannya dia. Gitu. Ya. Jadi gitu. Suhawahdi kira-kira singkatnya begitu. Ya, keren juga ya, kerennya pemikirannya. Perlu nanti dielaborasi kajian-kajian khusus untuk satu video khusus ya. Termasuk sebenarnya bagaimana nanti itu filsafat iluminasi ini kaitannya misalnya ketika kita bicara sains, itu menarik. Oh gitu ya. Sangat menarik. Ya. Kalau Patetik itulah ilmu tentang metafisika, kalau iluminasi adalah ilmu dari metafisika. Beda loh ini. Beda.
Iya, iya. Ilmu tentang dan ilmu dahi itu beda. Ilmu tentang itu hanya menggambarkan, Iya. ya, Betul. menggambar. Jadi refleksi rasional tentang dunia yang disebut metafisika. Kalau ilmu dahi metafisika, iya, dahi berangkat dari situ, berangkat gitu. dari situ, ya, tuh. Keberangkatan ontologisnya dari Di situ situ, kan, betul. kemudian untuk dibahasakan. Ada beberapa pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap Suhrawardi. Ya tentu saja Pak Hipatetik termasuk yang mempengaruhi Suhrawardi. Tapi Suhrawardi juga banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Persia yang cenderung memang nalah irfan. Zoroasterisme Ya, gitu ya. apa gitu. Kalau dibilang juga Suhrawardi itu misalnya menolak Aristotelian, dalam satu risalahnya, Haji mungkin pernah baca buku Ilmu Huduri, Mehri Hayy Yazdi. Oh iya itu. Di situ dia mengutip Suhrawardi yang menyatakan pengalaman religiusnya berjumpa dengan Aristoteles dan diajari langsung oleh Aristoteles. Seolah-olah Suhrawardi mau bilang salah paham kok semua itu tentang Aristoteles. Iya, saya lebih tahu ini. Nah ini sebenarnya yang dalam kerangka rasional apa ya istilahnya itu? Bisa-bisa gitu ya. Aristoteles sudah mati ribuan tahun sebelum Suhrawardi. Ya. Kok bisa-bisa dia datang menjelaskan. Nah ini sebenarnya salah satu pahiyat epistemologi. Saya juga mau bilang tadi Ya. bahwa Ya, unik dalam Islam, ya. instrumen primer dalam filsafat Suhrawardi itu adalah intuisi. Intuisi. Yang disebut intuisi meskipun presisinya tidak tepat juga ya. Tapi kalau kita menggunakan analog sederhananya intuisi. Intuisi itu kalbu, ya, zauk, ya, oke. Filsafat Suhrawardi ini atau Illuminasi ini sempat merajai sejarah filsafat Islam sampai hadirnya sosok bernama Mullah Sadra di tahun 1500-an, abad ke-16 Masehi di Iran. Di Mullah Sadra menamai ini juga berdasarkan salah satu kitabnya Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Secara sederhana, hikmah muta'alliyah itu adalah muta'alli itu transcendental. Muta'alli itu transcendental. Hikmah muta'alli itu kalau diterjemahkan teosofi transcendental. Nah ini juga menarik ketika hikmah itu diterjemahkan bukan falsafah tapi teosofi. Teosofi ya. Theos itu Tuhan, sofi itu kebijaksanaan Tuhan. Jadi kebijaksanaan, jadi kebijaksanaan ilahi. Jadi makanya saya bilang tidak sepenuhnya sepadan falsafah dengan hikmah ini. Ya. Hikmah ini lebih tepatnya sebagai teosofi. Oh, gitu teosofi itu adalah hikmah ilahi lah, apa? Kebijaksanaan ilahi lah. Kebijaksanaan ilahi. Nah, ya, misalnya teosofi transcendental. Apa ciri dari filsafat Mullah Sadra? Ada yang secara sederhana menyebut Mullah Sadra ini melakukan sintesa terhadap pemikiran yang sebelumnya. Dalam hal ini dua aliran besar ini, Paripatetik dan Iluminasi. Secara sederhana, mungkin bagi saya ya simplifikasi juga ya, menyederhanakan juga bahwa seolah-olah Mullah Sadra ini hanya melakukan sintesa. Tidak sesederhana itu. Tidak hal baru dan original dari Mullah Sadra berjalan berbarengan misalnya antara rasionalitas, intuisi, dan nah ini juga yang salah satu dari Mullah Sadra menggunakan Quran dan hadis sebagai inspirasi dan referensi filsafatnya, pemikirannya lebih tepatnya. Jadi mengelaborasi ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan tentang untuk pemikirannya lah ya, menyusun pikiran-pikirannya. Selain logika Aristotelian tentunya dan tazkiyatun nafs tentunya, penyucian diri tentunya. Melengkapi ya. Dari kedua itu. Ciri khas dari Mullah Sadra teosofi transcendental ini, postulat dasarnya berbicara tentang wujud. Kerangka pijakan awalnya itu wujud. Sebagai postulat gitu ya, atau gimana? Self evidence. Self evidence ya. Yang jelas dengan sendirinya. Jelas dengan sendirinya gitu ya. Ada yang menyamakan wujud dan eksistensi. Itu beda. Mungkin kalau diterjemahkan wujud dan eksistensi ya, tapi kan kalau mau diulik-ulik beda loh. Nanti di pertemuan berikutnya karena ini sekilas saja gitu ya. Eksistensi itu kan X dan siteh. X itu artinya keluar, siteh itu berdiri. Jadi keluar berdiri. Nah, jadi makanya wajah ketika eksistensi itu hanya dipahami sebagai hal yang bersifat fenomenal itu. Sedangkan wujud itu wujdan, wajada itu artinya menemukan.
menemukan bukan keluar tapi ke dalam. Jadi wujud itu dia sifatnya ke dalam. Dan ada satu fakultas epistemologis yang disebut dalam Quran namanya wijdan. Saya pernah menulis beberapa tahun yang lalu tentang ini. Tapi nantilah di pertemuan berikutnya kita bahas itu ya. Jadi ada momennya kita momen. Sobat Renaissance. Hikmah muta'aliyah itu secara sederhananya juga disebut filsafat wujud. Kalau Ishaqi itu filsafat cahaya. Ya. Kalau Mullah Sadra itu filsafat wujud. Jadi dia bicara tentang misalnya ketika menjelaskan 6 masa penciptaan, ya dia menjelaskan dalam konsep tasykik wujud atau gradasi wujud. Wujud itu akhirnya punya hierarki. Sampai pada hierarki terendah adalah wujud materi. Ini hierarki terendah. Jadi materi ini lagi-lagi doktrinnya ya. Materi ini sebenarnya semua 3 aliran filsafat Islam ini menekankan bahwa materi ini adalah yang paling rendah. Wujud yang paling rendah. Realitas paling rendah itu levelnya. Yang paling sejati itu adalah ya non materi. Materi. Jadi 3 aliran filsafat Islam ini ketemunya di situ. Menjelaskannya berbeda-beda. Nah, makanya kalau kita mau sistematiskan dalam 3 tema besar filsafat, tema ada, tema ilmu, dan tema nilai. Tema ada. Kalau mau kita bikin ekstrakin ya. Dalam tema ada, apa ciri khas dari filsafat Islam? Gaib wa syahadah. Alimul gaibi wa syahadati. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi ini yang menarik loh. Jadi bukan syahadah wa gaib, bukan yang nyata dan yang tidak nyata, atau yang materi dan non materi, tapi dibalik tuh yang metafisika dan yang fisika. Karena yang kesejatian itu ada pada metafisika. Realitas fisik tak lebih dari adalah gradasi terendah dari realitas metafisika. Kira-kira begitu. Nanti penjelasannya di pertemuan berikutnya. Jadi apa ontologi dari filsafat Islam? Gaib wa syahadah. Non materi dan materi. Epistemologinya apa? Fikih wa zikr. Dua metodenya. 2 metode. Fikih wa zikr. Akal dan intuisi. Meskipun misalnya filsafat peripatetik dianggap sebagai filsafat rasional, tapi juga kalau kita ulik itu akal, nanti materi misalnya instrumen pengetahuan itu akal dalam penjelasan peripatetik. Itu ternyata ada satu fakultas tertinggi akal namanya akal mustafat. Itu sebenarnya intuisi, ya. Nah, Ibnu Sina biasa bercerita kalau dia mentok dalam ini juga sebenarnya untuk mengklarifikasi. Ada yang bilang Ibnu Sina itu ateis, ada yang bilang Ibnu Sina itu tidak percaya Tuhan, ahli bidah. Dalam pengakuan jujurnya dalam sebuah risalah, Ibnu Sina mengatakan, ya kalau dia mentok untuk satu mentok, maksudnya buntu gitu ya. Sudah tidak ada lagi dalam untuk pertanyaan yang capaian untuk menemukan jawaban sebuah persoalan filosofis. Pertanyaan sudah habis gitu. Untuk menemukan jawaban sebuah pertanyaan filosofis, apa yang dilakukan sholat? Oh gitu ya. jadi peta percaya juga gitu bahwa ada 2 instrumen. Kalau tidak salah juga ada karyanya yang bersifat sofistik. Oh iya. Hikmah Syahak itu juga ada karya Ibnu Sina namanya Hikmah Syahak. Ada Mantik At-Tayyah juga. Selain juga ada judul lain ya. Misalnya gini. Mantik At-Tayyah itu yang dikenalkan Fakhruddin Attar. Tapi Ibnu Sina juga ada judul bukunya tentang itu. Di akhir hidupnya dia sangat sofistik sebenarnya. Itu. Saya curiga jangan-jangan Suhrawardi menamai Hikmah Syahakiyah ini dari situ merujuk pada kitab pengaruh ya. Bisa jadi ya. Tapi perlu diverifikasi lebih lanjut. Jadi epistemologinya fikih wa zikr. Rasionalitas dan olah jiwa, tazkiyatun nafs, zikr. Jadi ya termasuk ziarah kubur. Itu sini itu paling senang ziarah kubur. Makanya gitu ya. Ternyata. Makanya guru kita kalau serasionalnya Ibnu Sina ya. Kalau guru kita dulu bilang hajin ziarah kubur, hadisikan ziarah kubur, yaitu kita akan mendapatkan pencerahan. Ya, orang-orang yang mati di jalan Allah dalam surat Al-Imran dikatakan dia kan tidak mati, tapi hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Apa rezeki dari orang yang telah wafat yang hidup di sisi Allah? 2 kata Ibnu Sadr. Ilmu Rabbani dan Nur Ilahi. Limpahan itu bisa kena ke kita, percikan itu bisa ke kita, tempiasannya itu bisa ke kita. Gitu.
Ih, jadi ustadz lah gitu. Ya ada. Ini semakin menarik. Semakin marah, semakin larut. Nah, yang ketiga aksiologi ya, bicara nilai. Atau kalau dalam filsafat ilmu itu kan aksiologi bicara tentang keuntuk apaan. Untuk apa gitu. Iya, iya. Nilai teleologisnya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa? Itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tiada lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Namanya saya filsafat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan menjelaskan tentang ontologis dan teleologis. Ya. Awal, mula dan akhir ya, alfa dan omega, dari dia dan kembali ke dia. Ya, ya. Jadi semua ini, para filosof itu berpayah-payah. Tujuannya apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk petantang-petenteng berdebat kiri kanan, bukan untuk mendekonstruksi pikiran orang, nggak segitu. Ya, ya. Tapi teleologisnya adalah ya untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghampiri dia, Ya, ya. ya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi 3 itu, kalau kita pakai pendekatan sistematika, ontologinya gaib wa syahadah, Ya. metafisika dan fisika, nanti kita akan rinci sendiri itu pembahasannya. Kemudian epistemologinya fikih wa zikr. Kemudian aksiologinya penghampiran kepada Allah. Nanti Menuju akan kesempurnaan kalau bagi bahasa menjadi sederhananya. beberapa tema kayak. Ya, ada 3 tema itu. Dari berangkat dari 3 tema itu gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi pendekatan sudah kita bahas definisi, Ya. sejarah alihan, sistematika. Kira-kira begitu. Oh iya ya. Oke, Sobat Renaissance, ini menarik sekali pembahasan kita. Dan setelah ini pasti akan dilanjutkan lagi kayak. Metode kita gini aja. Ya. Untuk awal kita pakai pendekatan tematik. Tematik ya, ya. Maksudnya mengurai 3 tema besar dalam filsafat. Yang tadi kan. Ada ilmu nilai. Betul. Ya, nanti kita akan mungkin sekitar 7-8 sesi. Ya. Untuk intermediate-nya, selanjutnya kita akan bahas aliran. Aliran yang tadi kan. 3 aliran besar. Jadi kita akan bahas secara lebih detail lagi di intermediate-nya kayak. Kita akan mendatangi guru-guru kita lah, jangan Guru. saya lah. Saya juga perlu oke. belajar dengan guru-guru kita. Ada Haji Julia di Solo yang sang begawan itu toh. Iya, iya. Ada Ustadz Dr. Adlani. Saya juga mau belajar. Saya ingin jadi muhid dulu. Jadi Iya. ya nanti kita akan sowan ke sana Kak untuk bertemu dengan beliau dan mengutarakan kan maksud kita gitu. Semoga beliau punya waktu kan. Karena memang kita juga butuh orang-orang yang baru ini buat Sobat Renaissance. Jangan sampai Sobat Renaissance juga ini bosan melihat kita juga kan gitu. Jadi Sobat Renaissance juga butuh figur baru lagi untuk kita hadirkan. Nanti insya Allah kita akan hadirkan dari berdasarkan kepada tema-tema filsafat yang nanti akan kita sediakan. Satu closing statement ya. Ya, oke. Ada pertanyaan gini kan. Ada kegelisahan umat sih. Kita sih sebenarnya umat Islam. Dulu kita pernah maju, menguasai peradaban. Barat itu belajar sama kita. Barat itu menjadi maju, peradaban Eropa Dan itu selalu menjadi kita maju. bangga-banggakan kan. Karena konon katanya, dan memang begitu, Ya. belajar sama kita gitu kan. Ya, ya. Karena Averroes, Ibn Rushd, Avicenna, Ibn Sina itu kan dipelajari di sana. Nah, terus, kenapa sekarang kita tidak maju? Ya, ya. Kenapa kita sekarang berada di margin peradaban, di pinggiran peradaban? Menjadi penonton bukan pelaku. Ya? Jadi penikmat bukan jadi penyedia. Ya. Kenapa? Dulu kita menjadi sumber, ya. Sekarang kita menjadi sebaliknya gitu kan. Jawabannya satu. Kenapa umat Islam dulu? Kenapa peradaban Islam dulu maju? Apa karena khilafah Islamiyah? Oh enggak. Kurang imperium apa Turki Utsmani? Kurang imperium apa Mughal yang dihasilkan cuma Taj Mahal? Iya, Iya kan? Iya, betul. Mughal kurang imperium apa itu? Ya cuma Taj Mahal. Turki Utsmani kurang imperium apa? Iya, iya. Ya. Terus apa yang Apa penyebabnya? bukan ya kalau saya bukan mengembalikan khilafah Islamnya. Ya, saya bilang tadi kan Turki kurang imperium apa? Ini apa sebenarnya membuat dulu kita bisa maju Dan sekarang sampai pada golden age, zaman keemasan. Sekarang kita dark age, zaman kegelapan. Kenapa? Karena dulu filsafat menjadi tradisi di kalangan intelektual muslim. Bahwa ada suara-suara sumbang yang menentang filsafat, ya. ya. Tapi ketika suara sumbang
yang anti filsafat ini menjadi dominan sehingga filsafat tidak lagi menjadi tradisi, ya. Bahkan pintu ijtihad tertutup, rasionalitas itu seolah-olah dimatikan. Ya. Jadi kalau berislam, ya jangan pakai akal. Ya. Ketika filsafat sudah tidak lagi menjadi tradisi yang hidup, setidaknya di kalangan menengah Muslim, Ya. saat itulah peradaban Islam ini mundur. Kalau kita ingin maju, kembalikan. Tidak ada peradaban itu maju tanpa diawali dengan filsafat. Dan inilah tujuan dari Renaissance, mengembalikan semangat itu. Mengembalikan semangat, paling tidak berkontribusi. Berkontribusi ya. Kita tidak muluk-muluk untuk menjadi. Kita juga langkah kecil tapi real. Real, betul. Kita bukan manusia besar yang bisa mengubah sejarah, tapi paling tidak misi hidup kita adalah menjawab pertanyaan nanti ketika dihisap, apa yang sudah kau lakukan. Betul. Ya kan? Apa yang kita sudah lakukan ya paling tidak mencoba berkontribusi meskipun kecil. Ya. Oke, Sobat Renaissance, kita akan lanjutkan kita tetap akan melanjutkan tema ini tiap pekan ya. Jadi nanti ada jadwal yang tersendiri jadi tunggu saja waktunya Sobat Renaissance. Jadi sampai sini saja Kak ya. Siap. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.